Baik, karena semua sudah hadir, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita selalu bermohon ya kepada Allah atas segala anugerah sehat ya, diberikan ruang untuk selalu beristiqomah di dalam menebarkan kebaikan, memberikan manfaat bagi sesama, dan itu yang kita yakini insya Allah menjadi capital baik secara spirituality, secara sosial ataupun bahkan secara individual ya kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Berbicara tentang qada dan qadar, tentu nanti banyak juga kisah yang meliputi karena Allah menghendaki sesungguhnya kita ini terutama umat Islam ya sebagai umat terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita ini sebaik-baiknya ummah yang memang Allah hadirkan ke muka bumi ini, sebagaimana juga wa arsala Muhammad sayyidul anbiya, Allah telah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai sebaik-baiknya utusan ya. Nah, artinya apa? Tidak perlu khawatir gitu. Mbak Nisa tidak perlu khawatir. Mas Sandi, don't be afraid, don't worry. Jangan terlalu khawatir apa, Ustaz? Bahwa kita ini akan useless, tak berguna di dalam kehidupan, atau minal khasirin, rugi di dalam hidup ini. Atau bahkan, we don't get our dream, gitu. Kita tak mampu untuk mencapai mimpi-mimpi dan harapan. Kenapa? Karena kita sejak awal itu sudah dididik, dilatih untuk menjadi pribadi yang optimis, gitu. Bahkan diancam, gitu. Kayak misalnya Al-Quran ini mengatakan, ya munawwar, ya rizki ya tun, ya kiswah, ya la tayasu min rahmatillah. Jangan kalian itu berputus asa dengan rahmat Allah. Loh, kok berputus asa dengan rahmat Allah? Banyak tanpa sadar. Hal yang sederhana lah, ya. We start from small point misalnya. Mbak Eva, ya saya piro-piro iso lulus kuliah. Hal-hal yang nanti kira-kira lanjut enggak tahu. Kayaknya sih enggak. Nah, itu sudah mulai enggak terlalu optimis gitu. Padahal kita selalu disupport betul, wala tayasu min rahmatillah. Wa may yasu min rahmatillah ilal qaumil kafirin. Dan tidaklah orang-orang pribadi yang kemudian dia berputus asa dengan rahmat Allah, kecuali dia adalah orang-orang yang kafir. Jadi kalau kemudian kita tidak ingin menjadi orang pribadi yang di dalam kategori kafir, ya maka selalu optimis. Ya, coba saya lihat sebentar wajahnya yang optimis-optimis ini. Nah, ini Mbak Ayu Kharida optimis sih. Cuma foto. Ini foto dia. Ah, foto. Salah satu wajah optimis itu gampang senyum. Oh, sudah. Ah, iya. Ya, coba yang senyum lagi mana nih? Maaf Pak, tadi di kamar mandi. Oh iya, tolong jangan dihidupkan kalau di kamar mandi ya. Sekarang udah selesai. Iya, alhamdulillah. Kalau belum selesai berarti ya belum di kamera ya, toh. Ya, alhamdulillah. Ya, ini wajah-wajah optimis nih, gitu. Yang nampak di monitor pasti lebih optimis gitu. Karena paling tidak secara fisikal ya, face-nya itu sudah siap berhadapan dengan orang gitu. Apalagi seperti ini Mbak Patricia ini udah siap sekali, ini kacamatanya keren sekali Mbak Patricia. Tak pikir tadi foto ya. Ya asik ini saya kacamatanya ini mau diganti belum sempet. Ya, oke. Next siapa ya? Ya Mbak Anggita. Ini Mas Dava ini selalu separuh hidung ya. Oh ya.
nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Optimis. Optimis itu keteladanan kita menghadapi qada qadar Allah adalah tabassum. Hana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nas tabassuman. Rasulullah itu Muhammad asyaddun nas, pribadi yang sangat begitu mudah apa tabassum, senyum. Kalau kita nggak usah senyum, memang ya kalau Rasul jarang sampai ketawa terbahak gitu ya, kita niru happy-nya itu tadi ya. Kalau hanya senyum tok sampai Rasulullah itu jarang terbahak-bahak itu ya, kita niru-niru para ulama lah, kiai-kiai kalau ketemu gitu kan ya pada uh, tertawa lepas begitu, itu yang kita tiru ya, Mbak Fatma ya, Mbak Helen, Mbak Retno ya, Mbak Dewi, Mbak Felina ya. Mbak Felina sudah lulus SMA ya, sudah ya. Wajahnya masih imut-imut Mas Dafa ya. Kalau Mas Dafa ini juga kayaknya baru lulus kemarin ya. Sekarang sudah semester 1 ya. Tanpa sadar loh ya. Bulan depan udah selesai loh kita punya kuliah ini ya. Mas Rizik ya. Ya udah selesai nih Desember besok. Nggak terasa kan? Makanya kalau waktu pengen berjalan cepat itu pakai untuk kuliah gitu. Kalau terasa lama nganggur. Itu nganggur itu lama sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada misalnya teman-teman yang mengatakan, ya saya takdir saya lagi ini nggak kerja, berat gitu. Terus ada lagi itu, loh, saya lebih berat lagi. Loh kenapa memang? Saya punya pekerjaan, my boss itu selalu aja gerundel itu. Selalu saja tidak menerima, tuntutannya tinggi ya, high expectation gitu. Easy to disturb some people, mudah kemudian memicingkan orang lain gitu. Nah, itu kita ini aja jawab bahwa memang berat, menjalani orang kerja itu berat, tetapi lebih berat lagi kalau nggak kerja gitu. Jadi mindsetnya harus kita kita olah ya, kita olah sendiri. Oke ya, itu as a introduction for us. Nah, oke, kita masuk ya ke materi. Jadi kuliah itu berat sebagai proses menuntut ilmu, tapi insya Allah lebih berat lagi kalau teman-teman tidak mempersiapkan masa depan dengan kuliah. Gitu ya, setuju ya, Mbak Eva ya, setuju ya. Nah, sama misalnya nanti Mas Bagas jadi suaminya, Mbak Felina misalnya istrinya, ya gitu. Mbak Felina waktu hamil muda itu muntah-muntah, morning sick gitu. Lalu bilang sama Mas Bagas sebagai suami, contoh ya, oh ini, maaf ya kalau sudah dekat dengan orang lain, I don't understand in deep ya. Jujur saya tidak tahu secara relasi sosial ya di kelas ini ya, antara apalagi antara hati satu dengan yang lain. Tetapi saya berhusnuzon bahwa teman-teman adalah good persons yang sedang menuntut ilmu, and I give delivery this material by ya good apa ya, ya semacam niatan baik lah gitu ya. Oke, nah ketika kemudian mengeluh, ya oh mas, tiap hari muntah, tiap mau dimakanin apa telur mentah gitu, berat itu, 1-2 bulan gitu. Orang hamil berat, tetapi yakinlah, tanya pada ibu-ibu yang kemudian sudah bertahun-tahun menikah dan tidak punya atau belum punya anak, berat mana sih? Nah, jadi melihat kondisi itu kira-kira compare kan dengan kalau saya ini berat, ada yang lebih berat gitu. Itu ya. Good. Nah, bagaimana kemudian kita mensikapi makna-makna ini secara tidak langsung ya di dalam keseharian? Bagaimana kemudian secara etimologi qada itu yang kita bisa melihat ya di kalangan ekstremis itu ada tentang takdir ya, tentang takdir. Lahu mu'aqibatum min baini aidaihi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Innallaha ini la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini self confident yang Mas Rizik kalau dalam kondisi tertentu. Enggak, saya kan kalau kemudian mentakdirkan Allah enggak lulus, enggak lulus. Jangan bilang begitu. Karena kelulusan Anda, kita itu sesungguhnya juga Allah titipkan kepada ikhtiar kita begitu. Ya, Mbak Salma gitu.
Ya udahlah Ustadz, ini nasib saya, mana lagi itu. Ya banyak itu istri-istri yang kemudian ditinggalkan suaminya. Gimana lagi Ustadz? Memang sudah nasib saya ditinggalin sama suami. Dia lebih tertarik pada orang lain setelah 3 tahun saya dipakai, bahasanya itu. Gitu. Ya, Anda berusaha dong gitu. Berusaha lahir batin jadi istri yang baik gitu. Maka kalau pagi gitu ya, bangun lebih awal, doain suami, sedekain suami, masakin dengan baik. Persoalan suami kemudian ngasih ini dan itunya kurang, itu urusan dia gitu. Seringkali kita itu berbalik, kewajiban kita terlupakan ya, lalu menuntut orang lain kewajiban itu ditunaikan dan kita tidak memberikan haknya. Ya, Mbak Amelia ya. Sebagai anak, Mbak Nining, kita ini pada orang tua, berikan yang terbaik sama orang tua. Bahwa orang tua lalu kurang memberikan, kuliahnya kadang kurang sangunya, ya, kurang fasilitasnya. Ya sudah, itu kewajiban mah orang tua. Kewajiban kita sebagai anak adalah birrul walidain. Gitu. Contoh lagi apa? Misalnya kita sebagai hamba, Mbak Ana ya, Mbak Khobatun, Mbak Hasna. Kita sebagai hamba itu berdoa, beribadah, berelasi dengan sesama yang bagus gitu. Jangan kebalik, ya Rob, engkau nggak adil. Saya tiap hari lo doa, enggak kau kabulin. Coba. Kalau dijawab dikit malaikat utusan Allah, emang kamu ibadah apa? Sudah minta-minta kayak gitu. Lihat, Kubatun, wajahmu sempurna, badanmu bagus. Artinya kemudian Allah ciptakan secara sempurna. Anak, engkau juga begitu, ya, bisa kuliah, keluarga juga kemudian saudara teman-temannya baik, Mbak Hasna juga begitu. Lihat tuh, baru aja sholat tahajud 2 rakaat, kamu subuh juga baru jamaah. Kemarin-kemarin juga enggak. Sekarang doamu lo baru 2 minggu engkau kirimkan, engkau mintakan ke Allah, Allah belum mengijabah karena ingin melihat keteguhan dan keistiqomahan kamu sudah mengatakan Tuhan tidak adil. Nah, ya. Nah, itu apa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu gitu. Hisab diri kalian, hitung, kalkulasi. Kalkulasi apa, Ustaz? Ya kalkulasi dah. Sebelum kau jauh menuntut yang lain, tuntutlah dirimu sendiri. Kira-kira gitu. Saya sudah, Pak. Oh, kalau sudah, ya sabar. Sudahkah jadi anak yang baik? Sampun, Pak. Kalau pagi itu sebelum saya dibangunkan, saya tetap saja sabar tidur. Kalau pagi, kalau belum dikasih uang sangu, ya saya belum berangkat, sabar, nunggu uang sangunya. Ya, saya dikasih 10, ya saya minta katanya lebih banyak, lebih baik, minta 20, dan seterusnya. Atau kemudian sarapan juga begitu. Kata Rasul hari ini katanya harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik ya Mas Bagas ya. Jadi kalau hari ini tempe ya besok harus telur. Kalau besok itu udah telur, keesokan harinya harus ayam gitu. Nah dari kemarin kok telur ayam nggak ada, adanya kok tahu, tempe, sambel gitu ya. Tapi kayaknya kalau wajah-wajah yang di sini nih enggak, ini kayaknya sih enggak. Menu-menunya itu ya keren-keren kayaknya ya. Coba kayak Mas Aryuda ini kan ya biasa dengan cilok ya, mentol ya, atau apa gitu ya. Kangkung nggak kepake itu. Jadi dulu itu saya pernah bayangkan di daerah Semarang Barat ya. Saya dulu itu baru S3-nya yang di dekat Ngalian sana ya. Itu sana itu kan hamparan ke utara sampai ke lautan itu kan banyak kangkung gitu. Dulu saya berpikiran enak ini kalau kuliah di sini ya pagi tinggal ceplok telur gitu, nasinya nasi liwet atau kemudian di rice cooker ya kan. Sorenya udah ngambil kangkung kan free itu kan di hamparan itu jadi hemat gitu. Ya tapi itu pikiran-pikiran kita karena dulu di pesantren ya begitulah kondisinya. Dan saya yakin seperti teman-teman sekalian ini insya Allah gizinya jauh lebih baik lagi ya. Ini tadi apa namanya mencoba kita melihat pada sisi betapa kemudian Allah itu telah menyediakan kita terlalu banyak kemudahan. Termasuk tadi bahwa kita diberikan kesempatan untuk apa ya
ya semacam mengubah nasib kita untuk lebih baik. Mengubah nasib kita lebih baik sehingga ya bisa mengubah situasi itu sesuai dengan kita. Tidak seperti kalangan yang lain yang kemudian menyatakan bahwa perubahan kita itu ada di tangan Allah. Padahal sesungguhnya kita punya hak untuk berubah. Ya, hak untuk berubah. Ini tampilannya kelihatan enggak, Mas Andi? Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke. Ada masalah apa ini? Sebentar, just give 1 minute. I don't understand what happened. Oke. Ya, tadi itu mau saya ubah sih warnanya supaya nggak terlalu melankoli gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, Mas Andi ya. Warnanya agak nisa-nisa gimana gitu ya. Ya, bisa di. Oke, I will back. Good. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, baik. Kenapa lalu kita supaya ini agak nanti nyampe ya materinya saya. Sorry. Oke. Jadi kita mesti kembali kepada pertanyaan who am I? Kita itu siapa? Kita adalah Muslim. Lalu kalau Muslim, apa yang kemudian dilakukan? Ya, qala ya Muhammad, akhbirni. Ini yang nanya siapa? Malaikat. Yang kemarin di bahasan malaikat, Rasulullah itu ya didatangi oleh laki-laki yang sesungguhnya setelah itu para sahabat bertanya, siapakah Rasul itu laki-laki tadi yang barusan kemudian menanya kepada Rasulullah? Rasulullah menjawab, Jibril. Nah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kemudian kita ini sudah berserah diri kepada Allah dan selalu kita berjanji tanpa sadar kepada Allah 5 kali sehari minimal, belum lagi kalau yang sunnah. Yang sunnah itu saya hitung sekitar 17-an rakaat juga. Ya, ada duha, ada tahajud, ada rawatib. Nah, maka antasyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seringnya kan guru tuh mengeluh ya kan? Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana? Kira-kira gitu. Lalu mereka tanya, mana? Nah, sholati wa nusuki, hidup matiku hanya untuk Allah. Mana? Wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah. Ya, Muhammad Rasulullah. Mana kita teladani Rasul? Coba. Benar enggak kita teladani Rasul? Tidur kita masih banyak tuh. Rasul antara tidur aja kadang kelihatan kalau itu tidak tidur. Ya, apalagi di dalam posisi memang tidak tidur. Kita dikit-dikit tidur. Ya. Bukan sedikit tidur. Sedikit-dikit makan, bukan sedikit makan. Ya, itu kita. Berarti jenengan termasuk sama. Nah, setidaknya gitu ya. Waktu kita ini ya kita drop di masing-masing tracknya itulah gitu. Ya tidur antara 7 sampai 8 jam ya. Waktunya makan ya makan, waktunya ke kamar kecil gitu. Bukan waktunya makan malah ke kamar kecil, waktunya kamar kecil malah makan di kamar kecil. Ya, kebalik-balik gitu ya. Waktu qimus shalah, mendirikan sholat. Sholatnya gimana? Nanti ya di fikih ibadah kita bahas lebih lanjut. Tapi saya ingin mengatakan bahwa awalu ma yuhasabu, nanti awal yang kemudian dihisab adalah sholat. Jadi one indication for look forward for somebody, look at the praying.
lihat sholatnya. Jadi kalau misalnya Mbak Khutbatun ingin lihat kebaikan Mas Sandi, lihat aja dulu sholatnya. Dan sholat tidak hanya seketika sebagai pencitraan. Itu. Kapan tuh? Ya seketika sholat, tepat waktunya, ya, di mana jamaah Anda, gitu. Nah itu kalau keseharian dia berjamaah, tepat waktu, insya Allah calon suami yang baik. Karena dia mampu mengatur waktu dengan baik. Itu sederhana. Lalu dia sudah sholat, setidaknya sholatnya menjadi tameng. Tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Mas Rizik habis sholat, misuh-misuh terus. Asem tenan, sandarku hilang misalnya. Ya. Oh itu mah asem toh ya, kecut, gula, legi, dan lain-lain. Kalau keluar nama-nama mobil, Kijang tenan nih. Ya. Ya Jaguar, Jaguar. Tas mana HP kalau jadi colong waktu saya di masjid itu terjadi itu waktu saya sedang S3 itu ada ibu-ibu. Dia itu cuma bilang, saya lo ambil wudhu. Ngayum dia. Kok kenapa Bu? Ini tasnya hilang. Tenang Bu, tenang. Satpamnya datang kan. Ada CCTV. Ternyata betul ada CCTV di atas itu. Kalau dicek CCTV, ternyata pas CCTV-nya error. Jadi tetap hilang HP dan tasnya itu. Saya kadang heran itu. Jadi ya sudahlah itu ya. Itu nasib gitu ya. Kita berbicara tentang qada dan qadar. Salat jamaah. Ya, yang laki khususnya jamaah. Mau di rumah di masjid, syukur di masjid. Sekalian tuh kasihan masjidnya ya. Nanti lebih dalam tentang ini di bagian kita apa namanya? Yang di ini ya, di fikih kedua nanti ada di ibadah. Nah, lalu apa? Zakah. Ya, membayar zakat. Watasum Ramadan. Zakat dan puasa ini juga indikator kedermawanannya siapa. Nah, maksud saya adalah ketika kemudian kita masuk ke ruang ya, teman-teman sekalian ini saya percepat sedikit nanti biar bahasan tentang kodok kodar ini bisa apa namanya ada waktu yang lebih luas. Saya skip aja ya untuk yang bagian ini kita masuk ke wilayah yang kodok kodar langsung aja. Nanti kapan saya diingatkan lagi kalau masih ada waktu ya, karena ini panjang nanti. Oke, good. Ya, oh ini lagi. Mana ya? Ini perasaan. Oke, semoga tepat.